Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para anak-anakku, para siswa SD, SMP, SMA sederajat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat yang akan diselenggarakan pada jenjang sekolah SD, SMP, SMA sederajat se-Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan pesantren kilat ini yang insya Allah akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, dari hari Senin tanggal 10 April 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 April 2023. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa hormat saya dan rasa terima kasih saya kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, khususnya kepada kepala sekolah, kepada guru-guru PAI di semua jenjang pendidikan, kepada ketua MGMP yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, ataupun para ketua-ketua KKG yang ada di Kabupaten Bangka Selatan yang bekerja sama dengan Seksi Pakis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan pesantren kilat secara online di Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi ini. Untuk dimaklumi bersama bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat online ini telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu mulai dari tahun 2021, 2022, dan 2023 tahun ini. Syukur alhamdulillah, di setiap tahun kita melaksanakan kegiatan pesantren kilat ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari masyarakat, khususnya dari para wali-wali siswa maupun dari para guru-guru kita yang memberikan apresiasi begitu besar manfaat kegiatan pesantren kilat dilaksanakan ini. Apalagi bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini adalah merupakan suatu kesempatan emas bagi kita untuk memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita. Apalagi pada tahun-tahun kemarin pada masa COVID-19 yang semuanya pada waktu itu kita dianjurkan untuk banyak di rumah saja. Dengan harapan, dengan pelaksanaan pesantren kilat ini, semoga ini sekali lagi memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, dan kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan ini. Yang mana materi-materi pesantren kilat ini disampaikan oleh guru-guru pendidikan agama Islam di semua jenjang tingkatan. Misalnya, ada guru PAI dari jenjang SD, ada guru PAI dari jenjang SMP, dan ada guru PAI dari jenjang SMA. Nah,
para pemateri ataupun narasumber ini yang telah ditunjuk oleh Ketua KKG dan MGMP-nya. Mereka akan menyampaikan materi dan kepada anak-anak sebagai peserta untuk dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ikutilah di semua materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Guru kita, dicatat, dirangkum, dan disampaikan kepada ibu gurunya, dan itu nanti tentu saja akan mendapatkan penilaian tersendiri. Materi yang disampaikan ini banyak materi seputar pendidikan akhlak, pendidikan etika, pergaulan-pergaulan di tengah masyarakat, yang tentu saja pendidikan akhlak ini memiliki peranan yang sangat penting di tengah masyarakat kita yang saat ini kondisi yang serba global saat ini. Dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan baik di dunia maya maupun di dunia nyata, tentu saja anak-anak kita harus kita bekali dengan ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, kepada para wali, para orang tua, kami mohon bimbingannya, kami mohon arahannya, juga kepada anak-anak kita untuk dapat dikondisikan untuk dapat mengikuti kegiatan pesantren kilat ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak kita, dan kami doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada orang tua, yang berakhlakul karimah, yang berilmu, yang cerdas, yang mandiri, dan tentu saja menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara kita yang tercinta ini. Mungkin ini saja sekedar pengantar kami dalam pesantren kilat ini. Ikutilah rangkaian kegiatan pesantren kilat ini sebaik-baiknya. Kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Anak-anakku yang Bapak cintai sekaligus yang Bapak sayangi, Bapak ingin menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Sebelum Bapak lanjut tausiah pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke simpang rimba, mengambil buah dadap dan buah kemiri. Kalau hidupmu ingin mulia, maka kedepankan adab dan budi pekerti. Anak-anakku yang Bapak cintai sekaligus yang Bapak sayangi, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih dapat bertatap muka walaupun dalam keadaan berjauhan.
Yang kedua, salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan baginda Rasul, kita sampai saat ini masih dalam mengenyam iman dan Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang dimana saja berada. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan tausiah yang berjudul adab seorang siswa terhadap guru-gurunya. Apa sih adab siswa terhadap guru-gurunya? Di dalam buku karangan Al-Imamu An-Nawawi di kitab Al-Adab At-Ta'lim wal Muta'allim, adab seorang pelajar terhadap guru-gurunya. Apa saja adab seorang pelajar terhadap guru-gurunya? Apa saja akhlak dan adab seorang pelajar terhadap guru-gurunya? Berrangkum menjadi di dalam sebuah kalimat, yaitu nasihat guru. Yang pertama ada huruf N. N di situ artinya apa? Pada saat seorang siswa ingin menuntut ilmu, ingin belajar di suatu sekolah, maka pertama niatkan dengan niat yang suci, niat yang ikhlas. Karena dengan niat yang suci dan niat yang ikhlas, insya Allah nanti ilmu yang akan kalian terima menjadi ilmu yang berkah dan mudah, dan dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Itu yang pertama, tanamkan dengan niat yang suci, niat yang bersih, hati yang tulus, sehingga kalian dapat menuntut ilmu dengan mudah. Yang kedua, anak-anakku, apa adab seorang siswa terhadap guru-gurunya? Yang kedua adalah ada huruf S di sana. Huruf S yang kedua yaitu semangat. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ijhad wala taksan wala taqul ghafilan wa nadamatu uqba liman yatakassal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malas, semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana di dalam pepatah Arab juga pernah berkata, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat. Ya, semangat yang pertama, yaitu semangat dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua, S yang kedua yaitu sabar di dalam menuntut ilmu. Tentunya di dalam menuntut ilmu, di dalam kalian sekolah, tentunya ada di sana ada kesulitan, ada kesusahan. Ayo sabar di dalam menuntut ilmu sehingga dapat menolong kalian dalam berhasil dalam menuntut ilmu. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Sabaran dapat menolong segala pekerjaan. Itu S yang kedua yaitu sabar. Ada sebuah kisah anak-anakku. Kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia seorang anak yang sudah yatim piatu pada saat umurnya balita. Pada saat umurnya mencapai 4 tahun, ayahnya meninggal dunia. Setelah itu umurnya 5 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Jadi dia berumur balita, ayah ibunya sudah meninggal dunia. Ibnu Hajar ini Al-Asqalani menuntut ilmu, belajar di suatu sekolah, di suatu madrasah. Dia terkenal dengan seorang anak yang yatim piatu, tetapi juga dia terkenal dengan anak yang kurang di dalam menangkap suatu ilmu pelajaran. Sampai-sampai anak-anakku, sehingga dia ingin merasakan putus asa, lalu dia ingin pulang kampung, ibaratnya pulang dari berhenti dari sekolahnya. Tapi anak-anakku, sampai dia di suatu tempat,
di suatu gua. Dia duduk merenung dan dia memperhatikan ada tetesan air yang menetes di sebuah batu besar. Pada saat dia perhatikan, anak-anakku, air yang menetes tadi perlahan demi perlahan, perlahan demi perlahan memecahkan sebuah batu yang sangat besar. Lalu dari situlah dia mengambil ibroh pelajaran. Kalaupun air yang lembut tadi menetes terus menerus bisa memecahkan sebuah batu besar, otakku, kepalaku katanya tidak sekeras batu. Dari situlah dia mengambil pelajaran. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk berhenti sekolah, mengurungkan niatnya untuk putus sekolah. Akhirnya dia kembali lagi sekolah, kembali lagi dia sekolah dan semangat sampai sekarang ini anak-anakku, sehingga dia dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar, anaknya batu. Banyak buku-buku yang telah dikarang oleh beliau, oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Seorang peneliti mengatakan mencapai 285 buku yang sudah dikarang, 285 kitab yang telah dibuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan semangat dan kesabaran. Dengan semangat dan kesabaran, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam memperhatikan guru-gurumu memberikan pelajaran. Insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang mulia dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Yang ketiga, apa? Kalimat yang ketiga adalah adab yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang pelajar terhadap guru-gurunya adalah dia harus hormat. Ada huruf H di sana, dia harus hormat kepada guru-gurunya. Tunduk dan patuh selama apa yang diperintahkan guru-gurumu itu adalah yang tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya, maka kalian wajib taat kepada guru-gurumu. Yang ketiga tadi adalah huruf H, hormat. Yang keempat ada huruf T di sana. Nasihat ada huruf T. T di sana artinya tawadu. Kalian harus menjadi anak yang tawadu, artinya rendah hati anak-anakku. Bersikap terhadap guru-gurumu, jadilah anak yang sopan, santun, dan tawadu, rendah hati. Jangan menjadi anak yang angkuh, sombong. Kalau kalian menjadi anak yang angkuh dan sombong, insya Allah murka Allah akan datang. Tetapi jadilah anak yang tawadu, sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ridallah biridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada keriduan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Guru-gurumu adalah orang tuamu kedua setelah ayah ibumu di sekolah. Ayah ibumu di rumah, guru-gurumu adalah orang tuamu yang kedua di sekolah. Taati guru-gurumu, tawaduk di dalam bersikap, hormati mereka agar kalian menjadi anak yang soleh soleha, yang berbudi pekerti dan berilmu tinggi. Yang berikutnya anak-anakku, apa adab seorang pelajar terhadap guru-gurunya? Ada huruf di situ G, artinya gurumu jadikan idola. Sebagaimana ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah seorang anak yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan di suatu sekolah. Lalu berkumpullah mereka di dalam
di dalam sekolah itu ada seorang guru yang mengajar, yaitu bernama Imam Malik namanya. Pernah suatu hari datanglah segerombolan gajah dan diatur oleh pawangnya. Nah, anakku, apa yang terjadi pada saat seorang murid pada saat melihat seekor gajah? Pada saat itu saya yakin anak-anakku heran melihat gajah. Nah, pada saat gajah ada di depan mereka, di depan sekolah mereka, semuanya berhamburan melihat, ada gajah, ada gajah. Kalian pasti ikut berhamburan melihat seekor gajah. Kalian tahu kan, gajah adalah makhluk yang besar, perkasa, ya. Dengan kaki-kakinya dia berpijak, amat perkasa sekali kita lihat. Nah, pada saat dilihat oleh seorang anak yang tidak pernah di daerah tersebut ada seekor gajah, pasti kalian akan melihat gajah itu. Ada gajah, ada gajah. Kalian terus semuanya melihat gajah itu. Tapi anak-anakku, Imam Malik melihat ada seorang anak yang tidak mau keluar dari tempat duduknya. Pada saat gurunya menjelaskan, Imam Malik memperhatikan ada seorang anak yang tidak mau keluar, walaupun kawan-kawannya semuanya keluar berhamburan melihat seekor gajah. Lalu Imam Malik coba-coba untuk bertanya kepada si anak. Nama si anak itu dikenal dalam cerita itu disebut dengan Yahya bin Yahya. Lalu Imam Malik menyapa anak tersebut. Wahai Yahya bin Yahya, kenapa engkau tidak mau melihat gajah sedangkan teman-temanmu semuanya berhamburan? Apa jawab si anak? Wahai guruku, aku sangat mengidolakanmu. Karena itu aku tidak mau semuanya dapat menghalangiku untuk menuntut ilmu dan untuk selalu memperhatikanmu. Nah, inilah ciri anak yang mengidolakan gurunya. Tidak ada lain, aku jauh-jauh katanya dari kampung untuk belajar menuntut ilmu, hanya untuk memperhatikan dan menimba ilmu. Hanya engkaulah guru idolaku, dia jawab. Nah, anakku, ya, jadikan gurumu idola bagimu, sehingga apapun ilmu yang diberikan olehnya, insya Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga engkau nanti menjadi anak yang soleh-soleha yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya adalah ada huruf R. Kejar dan carilah ridho gurumu. Huruf R di situ artinya ridho. Maka di setiap sholat doakan guru-gurumu. Doakan juga orang tuamu di rumah. Doakan guru-gurumu sehingga dia selalu sehat walafiat, dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagimu, sehingga engkau nanti menjadi anak yang soleh-soleha, yang bermanfaat ilmunya di dunia ini dan di akhirat nanti. Ridho gurumu adalah kunci utama dalam engkau menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, pada guru-gurumu, kepada masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Anak-anakku, demikian saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.